Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Dan kesempatan ini saya mengucapkan selamat keamatan atau selamat merayakan pesta menuai dan hari gawai kepada saudara dan saudari sekalian. Saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas kebaikan dan penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kiranya Engkau menjamah setiap kami dan mengurapi kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kiranya firman-Mu yang hidup akan menguasai kehidupan kami, dan agar di dalamnya kami diteguhkan dan dikuatkan, dan Engkaulah dipermuliakan ya Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, tolong penuhi dengan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang dipermuliakan dan ditinggikan lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, maka tema khotbah kita yaitu menuai dan bersyukur. Mari kita ungkapkan bersama, menuai dan bersyukur. Dalam petikan ini menceritakan tentang kehidupan orang Israel. Setelah mereka menghadapi pergumulan yang panjang, Tuhan memulihkan keadaan orang Israel. Impian mereka menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman pahit. Hati mereka diliputi sukacita dan sorak kegirangan, kegembiraan. Pertolongan Tuhan adalah anugerah. Pemulihan Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian bagaikan mimpi. Doa mereka untuk dipulihkan menjadi kenyataan. Semua akan berakhir dengan terian sorak-sorai. Saudara dan saudari sekalian, hidup kita tidak selalu terbentuk dalam kebahagiaan dan kesenangan tanpa ada masalah. Persoalan hidup dan beban berat mewarnai proses pendewasaan iman kita. Orang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan. Namun orang percaya selalu menjadi kuat melalui persoalan. Ada pengalaman yang harus dilalui dengan cucuran air mata. Berjalan maju menangis sambil menabur benih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk menabur kasih. Sungguh pun orang lain tidak mengasihi kita. Keadaan seperti inilah membuat kita mencucurkan air mata. Di dalam Kristus kita sudah menikmati pemulihan melalui karya penebusannya. Namun pemulihan itu harus juga nyata dalam hidup kita, dalam gereja kita, dan juga berimpak kepada masyarakat di sekeliling kita. Untuk itu perlu bekerja dan berusaha menabur dalam pelayanan Tuhan. Kita perlu berdoa dan bersaksi menyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini, agar pemulihan terus meluas di negeri kita. Saudara dan saudara sekalian, pesta keamatan dan gawai Dayak sudah dirayakan sejak zaman nini moyang kita di Sabah dan juga di Sarawak. Keamatan dan gawai Dayak wujud atas kepercayaan bahwa Huminudun anak kepada Kinorahingan. Itu kepercayaan orang Sabah. Dan Pitra anak Allah Ta'ala bagi masyarakat orang Sarawak.
telah memberikan mereka padi sebagai makanan utama. Pesta ini disambut setiap tahun demi menjaga semangat padi serta berterima kasih kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Persoalannya, apakah benar Tuhan-Tuhan ini yang memberikan rezeki kepada mereka? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya, yang seharusnya layak menerima pengucapan syukur, sebab bumi ini milik Tuhan dengan segala yang ada di dalamnya, dunia dan semua penghuninya, karena Dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan. Dialah Tuhan yang telah memberkati kita dengan tanah yang luas dan pelbagai jenis benih, khususnya padi. Disebabkan oleh padi berkat Tuhan, kita masih dapat menikmati keamatan dan gawai dayak sehingga hari ini. Saudara dan saudara sekalian, apapun tujuan pesta ini diadakan, setiap orang Kristen mempunyai alasan dan tujuan yang benar untuk merayakannya, memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan pencipta alam semesta. Mazmur 24 ayat 1 hingga 2 mengatakan, bumi dan segala isinya milik Tuhan, dunia dan semua yang mendiaminya kepunyaannya. Dia membina dunia di atas air dan meletakkan asasnya di samudra. Saudara dan saudara sekalian, pesta menuai dimulakan dengan menabur atau menanam. Oleh itu, menabur dan menuai adalah suatu prinsip yang perlu kita ketahui. Prinsip tabur dan tuai, yaitu apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengan perkataan lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, kita harus menabur terlebih dahulu. Kalau kita mengharapkan kebaikan, pertolongan, dan keberhasilan, terlebih dahulu kita menaburkan benih kebaikan, benih pertolongan, dan benih suka memberkati. Kejadian 8 ayat 22. Selagi bumi ini ada, akan ada masa menanam dan masa menuai, musim sejuk dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam. Saudara dan saudara sekalian, prinsip tabur dan tuai tetap akan berlaku selama bumi ini masih ada. Banyak contoh di sekitar kita mengenai kewujudan tabur dan tuai ini. Hosea 10 ayat 12. Aku berfirman, bukalah tanah baru untuk kamu sendiri, taburlah benih keadilan, dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cinta kamu kepadaku. Sudah tiba masanya kamu kembali kepadaku, Tuhan kamu. Aku akan datang dan mencurahkan berkat kepada kamu. Kunci untuk menuai adalah menabur. Kenyataannya, ramai dari kita yang menabur tetapi tidak menuai. Sebenarnya tidak ada pencanggahan dalam perkara ini. Menabur adalah faktor utama dan pertama dari menuai. Berkaitan dengan perkataan menabur tetapi tidak menuai, banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu contoh nyata di kehidupan kita yaitu sewaktu kita menanam.
kita menjaganya dengan sungguh-sungguh. Namun di luar dugaan, sewaktu kita menuai, pencuri sudah terlebih dahulu menuainya. Kita tinggal menyaksikan sisanya. Apa yang salah dalam perkara ini? Mari kita renungkan dan mengingati segala sesuatu yang pernah kita lakukan sewaktu kita menanam. Mungkin sewaktu menanam kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin ada sikap dan perilaku kita yang membuat orang lain sakit hati. Banyak perkara tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kita akan menuainya di kemudian hari. Galatia pasal 6 ayat 6 hingga 9. Orang yang sedang menerima ajaran Kristus harus memberi gurunya bahagian sepatutnya daripada semua yang baik yang dimilikinya. Janganlah tipu diri sendiri. Tidak seorang pun dapat memperbodohkan Allah. Seseorang akan menuai apa yang ditanamnya. Jika seseorang menanam menurut tabiat manusianya, dia akan menuai kematian. Tetapi jika dia menanam menurut pimpinan Roh Allah, dia akan menuai hidup sejati dan kekal daripada Roh Allah. Oleh itu, janganlah kita jemu melakukan perkara-perkara baik. Jika kita tidak berhenti-henti berbuat demikian, kelak kita akan menuai hasilnya. Saudara dan saudara sekalian, janganlah kita ragu-ragu. Janganlah pula kita bimbang bahwa barang siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Tetapi barang siapa menabur banyak, ia akan menuai banyak. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Ingatlah, orang yang menanam sedikit benih akan mendapat tuaian yang sedikit. Tetapi orang yang menanam banyak benih akan mendapat tuaian yang banyak juga. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya menabur lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dengan menabur lebih banyak, maka kita berharap akan memperolehi tuaian yang lebih banyak. Apabila kita menabur dengan baik, lebih baik dan terbaik, maka kita akan menuai sesuatu tuaian yang baik, lebih baik dan terbaik. Kalau kita memberi pelayanan yang baik, lebih baik dan terbaik, maka akan banyak jiwa yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur, bersukacita dan berbahagia, sebab kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup melimpahkan segala kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh sebab kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya, kita selalu berkelimpahan dalam segala sesuatu. Bahkan kita berkelimpahan dalam segala kebaikan dan kebajikan. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 mengatakan, Allah berkuasa memberkati kamu dengan berlimpah-limpah, sehingga kamu mempunyai apa yang kamu perlukan. Bahkan kamu akan mempunyai lebih daripada cukup untuk mengamalkan perbuatan baik. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 hingga 11. Allah menyediakan benih untuk ditabur dan makanan untuk dimakan. Dia juga membekali kamu benih yang dapat kamu tanam dan akan menyebabkan tanaman kamu tumbuh. Dengan demikian kamu semakin murah hati
Allah akan menjadikan kamu berkecukupan supaya kamu senantiasa dapat bermurah hati. Dengan demikian, banyak orang akan bersyukur kepada Allah karena dharma yang kamu kirim melalui kami. Saudara-saudara sekalian, Allah menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kita, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita akan diperkayakan dalam segala macam kemurahan hati, sebab kemurahan hati membangkitkan syukur kepada Allah. Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, semoga orang yang menabur benih sambil menangis dapat menuai hasilnya sambil bergembira. Kata menabur bermaksud memberi sesuatu. Kata menuai bermaksud menerima sesuatu. Memberi sesuatu terlebih dahulu, kemudian baru menerima sesuatu. Pemazmur menggunakan istilah menabur dan menuai untuk menjelaskan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel, oleh bangsanya dalam melakukan perintah Allah. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, mereka tetap mempunyai pengharapan kepada Allah. Mereka percaya mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata bermaksud sewaktu memberi banyak pergumulan di hati, sebab ada sesuatu yang harus dilepaskan atau dikorbankan. Mungkin melepaskan uang, waktu kita, perhatian kita, dan sebagainya. Percayalah saudara, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Bersyukur. Kita bersyukur karena kita sudah diberkati, dan kita patut bersyukur. Kita perlu rayakannya. Kita bersyukur bukan memohon supaya kita diberkati. Keluaran pasal 23 ayat 14 hingga 17 mengatakan, tiap-tiap tahun adakanlah 3 perayaan untuk menghormati aku dalam bulan Abib. Adakanlah perayaan roti tidak beragi menurut cara yang telah aku perintahkan, karena dalam bulan itu kamu meninggalkan Mesir. Jangan makan roti yang beragi sepanjang 7 hari perayaan itu. Setiap kali kamu datang beribadah kepadaku, kamu mesti membawa persembahan. Rayakanlah perayaan menuai dengan mempersembahkan hasil tanaman yang mula-mula dituai. Rayakanlah perayaan podok daun pada musim luruh, apabila kamu mengumpulkan hasil ladang anggur dan hasil kebun buah-buahan. Tiap-tiap tahun pada masa 3 perayaan itu, semua orang lelaki mesti datang beribadah kepadaku, Tuhan Allah kamu. Saudara dan saudara sekalian, Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran pasal 23 ayat 16. Tetaplah rayakan perayaan penuaian, yaitu penuaian hasil pertama daripada apa yang telah kamu usahakan di ladang. Pada hari ini kita merayakan keamatan dan gawai Dayak. Bahkan negara-negara di seluruh dunia merayakan hasil bumi. Di Ghana mereka merayakan perayaan ubi keladi sebagai acara menuai. Di Cina terdapat perayaan pertengahan musim luruh, yaitu perayaan kui bulan. Di Amerika Serikat dan di Kanada mereka merayakan hari kesyukuran. Untuk memahami maksud penetapan perayaan penuaian, kita harus mengenal kisah Nuh yang berlaku selepas banjir. Tuhan mengingatkan Nuh dan keluarganya, bumi
mempunyai musim siang dan kegelapan, serta musim menabur dan musim menuai. Kesyukuran kita untuk hasil penuaian yang mencukupkan kita dalam kehidupan seharusnya hanya tertuju kepada Tuhan. Pada musim menuai, memang wajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang berlimpah-limpah kepada saudara dan saya. Tetapi, bagaimana jika hasil tuaian tahun ini tidak begitu memuaskan hati kita? Rasul Paulus berkata, "Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan." Dalam segala keadaan kita boleh yakin akan kebaikan Tuhan dan menemukan banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan layak menerima ucapan syukur saudara dan saya. Saudara dan saudara sekalian, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, dimanapun kita pada masa ini, ambillah waktu, ambillah masa pada hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mempunyai musim menuai untuk dirayakan, tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Menaburlah sewaktu dalam kekurangan dengan disertai mencucurkan air mata, itu akan meluluhkan hati Tuhan. Menabur demi kepentingan orang lain dan pelayanan Tuhan, kita harus mempunyai hati yang mau memberi. Kalau kita dapat melakukannya, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak ada untungnya kita melihat ke belakang kalau kita terus menyesali diri. Tetaplah berjalan maju sambil melakukan sesuatu untuk memulihkan keadaan hidup kita. Walaupun hari ini kita menjalaninya dengan tangisan, percayakan semua itu kepada Tuhan. Pasti kita akan menuai dengan penuh kesyukuran dan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, sepanjang tahun yang lalu perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Perlu kita menabur dengan pemberian-pemberian kesyukuran kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menuai berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Oleh itu saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami, mengurapi kami, agar di dalam hati kami meluap ucapan syukur kepadamu. Karena Engkaulah sumber segala sesuatu, Engkaulah yang memberi kepada kami. Itu sebabnya Tuhan pada hari ini kami mau rayakan Engkau, karena Engkaulah telah memberkati seluruh kehidupan kami. Oleh Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, dan kuatkanlah kami ya Tuhan, terus bersandar kepadamu, karena kami tahu dan kami sedar hanya kepada Tuhan sumber segala kebaikan, segala berkat, dan sumber segala kehidupan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.